Kita akan membahas tentang keutamaan memberi makan. Jadi kenapa para kiai, para habaib, ya, para ulama tempo dulu sampai sekarang itu suka memberi makan. Makanya kajian malam hari ini saya kasih judul The Power of Traktir. Ya, The Power of Traktir itu. Ini bahasa Indonesia campur bahasa Inggris, jadi bahasa nggak jelas ya. The Power of Traktir. Kekuatan mau mentraktir makan orang lain ya, ngasih makan orang lain. Apa itu kekuatannya? Seperti apa manfaatnya? Ya. Dan nilainya seperti apa? Maka kita langsung bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Kita langsung bertanya kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih ingat ketika baginda Muhammad SAW itu berangkat dari Mekah ke Madinah hijrah, sampai di Madinah instruksi Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat sangat jelas. Ayuhan nas, ya, hei umat manusia, berikan ucapan salam, at'imu ta'am, kasih makan orang, ya. Kemudian sholat malam, waktu manusia terlelap dalam tidur, engkau akan masuk surga dengan iringan ucapan salam, selamat, selamat, selamat. Tapi syaratnya itu, afsus salam, at'imu ta'am, sholli billail wa nasniyam, tadkhulul jannah bis salam. Tebarkan ucapan salam, kasih makan orang, malam kamu sholat malam, orang lelap dalam tidur, masuk surga dengan iringan ucapan salam. Syaratnya ada memberikan salam, kemudian ngasih makan, memberi makan. Siapa yang dikasih makan, sama dengan orang ngasih salam. Ngasih salam itu kenal nggak kenal dikasih salam, kan begitu. Maka untuk urusan makan nggak ada urusannya dengan kaya dan miskin. Orang lapar pokoknya. Ngasih makan orang yang lapar. Alhamdulillah ini guru mulia Habib Muhammad bin Hussein Al-Habsyi sudah datang. Zaman sekarang ini kan senangnya nyebut guru mulia ya. Guru mulia ini Habib Muhammad bin Hussein Al-Habsyi sudah juga rawuh hadir. Jazakumullah khairan Habib atas kehadirannya dalam simulasi ya. Simulasi Majelis Ar-Raudhah gaya baru. New normal ya, new normal saya terjemahkan dengan kalimat gaya baru Habib. Jadi Majelis Ar-Raudhah gaya baru. Ikhwani rahimakumullah, ngasih makan itu orang kaya ya dikasih makan, orang miskin ya dikasih makan. Yang penting orang lapar. Ya orang lapar. Jangan nanti mau ngasih makan kemudian dicek statusnya dulu. Wah maaf ya, Bapak saya lihat kaya jadi dilarang makan. Jadi masuk pengajian bagi-bagi nasi dicek dulu. Kamu miskin layak dapat makanan. Kamu kaya, oh nggak bisa. Ini repot ini. Yang ada justru diskriminasi nanti. Yang menimbulkan sesuatu yang tidak baik. Nabi SAW mengajarkan kasih makan pada semua orang. Ajak semua orang. Ya nanti kalau dia kenyang kan ngomong makasih saya masih kenyang gitu. Yang lapar kan senang. Wah, alhamdulillah rezeki ini. Nah, ada rahasia yang besar dalam memberi makan itu. Ya, ada rahasia yang besar. Makanya para ulama itu senang kalau di majelisnya ada sesuatu yang diincipi. Nabi Muhammad SAW mengatakan yang artinya tidaklah dua muslim bertemu ya kemudian berpisah sebelum mencicipi sesuatu. Jadi kalau ada dua umat Nabi Muhammad SAW bertemu jangan pisah sebelum mencicipi sesuatu. Ya minimal air. Ya minimal air. Kalau ada yang lebih dari air lebih bagus. Ada air, ada kopi, ada roti, ada nasi. Wah itu Masya Allah. Ya, apalagi ada amplop. Wah itu lebih lagi itu ya. Ada air, ada kopi, ya, ada nasi. Terus ada apa? Amplop. Isinya nggak ada loh ya, amplop aja ya. Udah seneng Masya Allah diamplopi sama takmir masjidnya ini. Nah, itu idkhalus surur. Menyenangkan. Jadi thariqahnya para habaib, thariqahnya para kiai, thariqahnya para guru, para ulama adalah memberikan rasa senang kepada setiap orang. Biar orang ini hidup dengan senang. Kemudian dikatakan juga waruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
innallaha azza wa jalla la yudkhilu biluqmatil khubus wa qabsatit tamar wa mithlih mimma yanfa'ul miskin thalathatan al-jannah al-amir bih waz zaujah al-muslihah lah wal khadim alladhi yunawilul miskin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahilladzi lam yansa khadamana. Rawahu Tabrani fil Awsat wal Hakim wa taqaddam. Al-qabsah bi fathil qaf wa dhammiha wa bis-sad al-muhmalah ya ma yatanawahul akhid bi ru'usi asabi'ih ats-tsalath. Dikatakan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jal pasti, ya sungguh Allah akan memasukkan ke dalam surga 3 kelompok manusia karena mau memberikan makan kepada orang miskin yang manfaat untuk orang miskin, walaupun makanan itu hanya biluqmatil khubus, sesuap atau secuil roti, wa qabsatit tamr, kemudian korma yang bisa dipegang dengan 3 jari, artinya cuma sebutir korma dan sejenisnya. Sedikit makan yang sudah dimasukkan ke mulut itu bisa menyebabkan 3 kelompok manusia ini dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al-amir bih, yang nyuruh memberi makan. Jadi misalnya tolong tuh serahkan nasinya kepada fulan tuh, yang nyuruh atau yang ngasih, yaitu masuk surga. Kemudian yang kedua, wazauja al-muslihalah, yang masak, istri yang masakkan. Jadi kalau suaminya bagi-bagi, yang masakkan istrinya, nah ini istrinya masuk surga nih, Masya Allah. Ya istrinya masak, kok suaminya mau ngasih makan orang, ini jalan ke surga untuk para istri. Nah ibu-ibu di rumah ini yang dengar sabda Nabi yang barusan saya bacakan, kalau masak yang semangat. Kalau ngasih makan orang lain saja itu menyebabkan masuk surga, apalagi ngasih makan suaminya, ngasih makan anak-anaknya ya, ngasih makan orang tuanya, ngasih makan yang tinggal di rumahnya. Itu pahalanya luar biasa. Kemudian yang ketiga, dan pembantu ya, wal khadim alladzi yunawilul miskin. Ya, pembantu yang membantu memberikan makanan ini kepada orang-orang miskin. Masya Allah, alhamdulillah lampunya nyala ya. Nah, yang pojok sana belum dinyalakan tuh. Mas Roni. Ya. Pantas saya merasa ada yang kurang apa ini ya. Masya Allah, ini tim Raudhah lupa sama lampu, terutama Mas Cahyo ini ya. Lupa sama lampu. Jadi ada 3 kelompok manusia yang akan masuk surga gara-gara ngasih makan. Yang pertama siapa tadi? Yang nyuruh. Ya. Yang kedua siapa? Yang masak. Ketiga siapa? Pembantu yang bantu bagi. Jadi kalau bantu masak otomatis kelompok yang masak. Ya, bantu membagikan. Jadi kalau di majelis, kalau begitu ada orang bagi nasi, ini yang saya lihat seringkali di beberapa majelis ada bagi-bagi nasi, yang lain cuma jadi penonton. Lihat tok itu nasinya lewat di atas kepalanya dilihat sambil sedih, kok gak turun ya, kok gak turun. Tapi dulu saya sewaktu masih remaja, itu kalau di pengajian manapun ada bagi-bagi nasi, semuanya bangun, pengen jadi orang yang membagikan, pengen bantu, ayo, pengen bantu membagikan. Kenapa? Karena setiap orang yang makan dari nampan yang kita bantu membagikannya, dari piring yang kita bantu membagikannya, maka orang-orang tersebut bisa makan, kita dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah kan, ini amal mudah atau susah ini? Mudah. Prakteknya? Ya prakteknya Masya Allah. Tiap Jumat malam Sabtu itu di Majelis Ar-Raudhah saya melihat gitu ya, ini kok pada kurang semangat untuk bangun bagi ya. Pada kurang semangat untuk bangun bagi ini. Teman-teman saya itu semangatnya dibagiin gitu ya. Terima bagian dan makan. Sehingga pahala yang terbesar yang dapat yang nyuruh. Siapa yang nyuruh? Pak Novel. Ya. Kemudian tim dapur, ya tim dapur. Tim dapur yang nyuruh siapa? Pak Novel. Ya, kemudian relawan yang nyuruh siapa? Pak Novel. Tapi Pak Novel ini
bisa masak karena ada biaya. Lah biaya yang ngasih siapa? Ternyata teman-teman di YouTube, ya, yang transfer. Kemudian teman-teman yang hadir majelis, ya, yang titip kepada Pak Bakir gitu kan ya. Ini serahkan untuk Habib. Artinya apa? Ini kadang ada orang-orang yang duduk santai di rumah gitu ya, duduk santai di rumah, nggak ikut ribet ngurusi banyak hal, nyantai saja, pahala saya diambil semua kawan-kawan, termasuk pahala Anda semua. Ya, tanpa mengurangi pahala kita sedikit pun, dia dapat yang sama ya. Bisa jadi dapat lebih banyak karena punya perhatian.